Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prayoga dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen dengan judul kelompok Yokel, Yo Ngebengkel. Untuk kelompoknya di sini pertama yaitu saya Rizky Prayoga, yang kedua ada Ilham Maulana Sidik, yang ketiga ada Yolanda Nur Aprilia, yang keempat Nurwanda Putri, yang kelima ada Silsani Silvana. Untuk latar belakang dari proyek kami, dikarenakan saat ini sedang melonjaknya kasus COVID-19 yang mengharuskan orang-orang untuk tetap berada di rumah dan mengurangi mobilitas di luar rumah untuk menghindari kerumunan dan keramaian yang dapat memicu virus COVID yang lebih banyak. Banyak orang yang ingin servis motor atau ingin membeli spare part namun tidak bisa keluar rumah karena adanya pembatasan skala sosial secara besar. Maka dengan itu kami membuat aplikasi dengan project ini. Untuk solusi pengembangannya yaitu yang pertama, melatih kerjasama kelompok agar bisa menjadi tim dalam mengelola sebuah usaha. Yang kedua, memudahkan customer agar tidak perlu repot-repot keluar rumah dikarenakan sedang ada pandemi. Jadi customer dapat memesan secara online dari rumah tanpa harus keluar rumah dan mengantri untuk menghindari kerumunan dan keramaian. Yang ketiga, ada membuat terobosan baru dengan menjual spare part kendaraan secara online. Yang keempat, ada menambah keberagaman penjualan online. Selanjutnya ada manfaat program. Di sini ada beberapa manfaat program dari proyek kami, yaitu pertama ada from home, yaitu tanpa keluar rumah. Dikarenakan sedang ada pandemi dan pembatasan mobilitas dibatasi oleh pemerintah, maka kita bisa menjangkau para pelanggan-pelanggan yang ingin melakukan servis ataupun pembelian spare part secara online dengan memesan atau membooking melalui aplikasi kami. Lalu yang kedua ada not queue, yaitu tidak perlu ikut mengantri. Karena sedang ada pandemi dan pemerintah pun membatasi mobilitas di luar rumah, maka kita membuat sistem booking online ataupun pembelian spare part secara online. Dengan begitu para pelanggan yang ingin servis motor ataupun membeli spare part tidak perlu keluar rumah. Mereka dapat memesan ataupun membooking antrian melalui aplikasi yang kami sediakan. Lalu yang ketiga ada booking schedule, mengatur jadwal servis. Nah, mereka yang ingin melakukan servis tidak perlu melakukan antrian-antrian secara langsung di bengkel karena dapat membooking mekanik kami dan mekanik kami langsung menuju ke alamat yang dituju. Lalu yang terakhir ada online shop. Online shop itu dapat berbelanja dari rumah. Mereka ingin melakukan pembelian spare part ataupun membeli barang-barang aksesoris motor dapat melakukan belanja dari rumah dengan memesan kepada kami, lalu akan kami kirimkan sesuai alamat yang dituju. Berikut tinjauan pustaka beserta penjelasannya. Yang pertama ada peta. Peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada Google Maps API. Pengembang teknologi dari Google yang digunakan untuk menanamkan Google Map di suatu aplikasi yang tidak terbuat oleh Google. Dalam perkembangan Google Maps API diberikan kemampuan untuk mengambil gambar peta statis. Kekurangannya, jika ingin melakukan akses harus terdapat layanan internet pada perangkat yang digunakan. Untuk kelebihannya, dukungan penuh yang dilakukan Google sehingga terjamin dan bervariasi fitur yang ada pada Google Maps API ini. Kelebihan kedua, mudah dalam mencari referensi dalam mengembangkan aplikasi. Dan tinjauan pustaka yang ketiga ada pemasaran. Kegiatan yang bersifat integral di mana pemasaran bukan hanya sekedar suatu cara sederhana untuk memaksimalkan target dari kegiatan penjualan, karena penjualan hanya merupakan suatu tahap dari proses pemasaran.
melainkan pemasaran juga dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan penjualan. Tinjauan yang keempat, service recovery. Tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan tingkat pelayanan yang pantas setelah terjadi masalah-masalah dalam pelayanan secara normal. Akan mendeteksi dan memecahkan masalah, mencegah kekecewaan dan disiplin untuk mengakomodasikan keluhan. Tinjauan yang kelima ada barang. Suatu barang atau produk yang ditawarkan, dipasarkan untuk dapat dimiliki, dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikutnya ada jasa, suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen. Karakteristik dari jasa, intangibility atau tidak berwujud, inseparability atau ketidakterpisahan, variability atau keragaman, reusability tidak tahan lama. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Di atas terdapat tampilan home atau beranda pada aplikasi yang berisi menu dan fitur aplikasi. Lalu, tampilan bagian menu, montir keliling yang berisi data diri para mekanik yang siap dipanggil untuk memenuhi panggilan customer. Selanjutnya, tampilan bagian menu spare part yang berisi suku cadang beserta nama, harga, dan spesifikasinya yang siap diorder melalui aplikasi Yokel. Lalu, lanjut, tampilan bagian menu servis yang berisikan dashboard dan riwayat servis customer. Akhirnya, tampilan pada menu pembayaran yang berisikan metode pembayaran. Berikut ini tampilan menu penjadwalan mekanik yang berisikan data customer beserta permasalahannya untuk menentukan jadwal servis. Selanjutnya ada tampilan menu konsuling service yang berisikan live chat dengan customer service untuk pelanggan yang ingin berkonsultasi. Berikut ini tampilan pada menu history transaksi yang berisikan sejarah transaksi customer. Selanjutnya ada tampilan menu notifikasi yang berisikan notifikasi yang akan didapat customer dari aplikasi Yokel. Selanjutnya ada tampilan menu pengaturan yang berisikan beberapa fitur yang dapat mengubah pengaturan aplikasi oleh customer. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini dibuat agar kita dapat melakukan servis tanpa keluar rumah, mengatur jadwal servis sesuai yang kita inginkan, dapat membeli spare part dengan online, dan dapat melakukan pembayaran via transfer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.